Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, biasanya Ustadz Agus Effendi yang mengisi malam Selasa kajian ini karena tadi diinfokan ya habis asar jam 4:30 tadi saya diinfokan bahwa beliau tidak bisa hadir untuk mengisi kajian malam hari ini dadakan ya terpaksa karena dadakan ya, karena nggak ada yang akhirnya saya mencoba untuk kita sama-sama belajar ya. Tapi sebelum ke materi materinya ini terkait surat yang akan kita baca, yaitu surah Yusuf. Jadi semua diusahakan membawa Al-Quran, baca Al-Quran. Sebelum kita mengkaji surah Yusuf, ya, kita mengaji dulu. Sebenarnya surah Yusuf ini sudah kita kaji bareng-bareng waktu itu beberapa bulan yang lalu gitu, setiap subuh gitu waktu itu. Setiap subuh waktu awal-awal ini ya, waktu awal-awal ngaji subuh waktu itu, hampir setiap subuh itu kita kaji terkait dengan surah Yusuf. Nah, pada malam hari ini ya mungkin ringkasannya saja gitu. Apa sebenarnya ada dalam surah Yusuf itu? Ya mungkin jamaah sekalian sudah sering membaca surah Yusuf gitu ya, sudah sering membaca surah Yusuf ataupun membaca terjemahannya gitu, dan mungkin mengerti sebagian maksudnya gitu ya. Paling tidak pada malam hari ini ya pengulangan saja gitu ya, mengulang gitu ya, karena ya pada dasarnya ilmu itu pengulangan gitu. Kalau ilmu nggak pernah diulang ya lupa gitu kan. Ilmu itu kalau tidak pernah diulang ya hilang, lupa ilmu ya, karena sungguhnya ilmu itu pengulangan. Jadi ya ngulang saja, ngulang yang beberapa waktu yang lalu mungkin pernah kita kaji. Hafalan pun juga demikian, hafalan kita hafal itu butuh pengulangan. Ketika kita tidak melakukan pengulangan hafalan ya akan lepas ya hafalan tersebut. Pengulangan, kita butuh pengulangan terkait dengan ilmu. Kita baca, kita pelajari, kita baca-baca lagi catatan-catatan yang telah lalu, atau kita baca-baca lagi buku-buku yang mungkin pernah kita baca gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita mulai materi, kita mengkaji dulu. Buka surah Yusuf, surah Yusuf dari ayat yang pertama. Kita ngaji bareng-bareng ya, dengarkan dahulu kemudian ikuti. Dengarkan dulu saya ngaji satu ayat atau penggalan ayat, setelah itu ikuti ya, sedikit tahsin. Mungkin kita ngaji ya 10-20 ayat lah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya diusahakan buka mushaf nih. Mushaf sangat banyak gitu. Bawa mushaf, bawa Quran, kecuali ya kalau sudah hafal gitu, kecuali hebat sekali sudah hafal. Mushaf ya banyak nih, ada besar-besar di samping ini. Ya. Surat ke-12 halaman 235 bagi yang mushafnya Madinah ya. Baik, kita langsung masuk ke ayat. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Ya, huruf shinnya harus jelas nih. Ahada asyara, sya bukan asa, bukan juga asya, tapi asya, sya, asyara. Ya, ashhadu, bukan as, bukan juga as, tapi asya, asyara. Ahada asyara. Ya, baik, kita ulangi dari ahada asyara. Kita ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, konsisten dengan shin ya. Ahada asyara kaukaba wasyamsa. Jangan berubah lagi jadi wasamsa atau wasamsa. Ya, harus tetap konsisten dengan huruf. Kita lanjutkan. Qala ya bunayya la taqsus
ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya, kalau membaca huruf shin itu tidak usah sambil monyongin bukan tapi sya terbuka. Mulutnya juga tidak usah terlalu mencucu monyong sya gitu, bukan, tapi sya, karena memang keluarnya itu dari bawah gigi seri, okay? Yang bawah, bukan inash bukan, okay? Bukan inash tapi innasyaitan, okay? Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaik. Min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ya, jadi kalau membaca huruf dal mati di sana ada pantulan, bukan sifatnya bukan hamas ya, bukan mboten laqad, bukan laqad, tapi laqad. Ya, kalau sifatnya hamas kan laqad itu namanya hamas, tapi dalam huruf dal itu tidak ada hamas ya. Nih dalam pelajaran sifatul huruf laqad gitu. Laqad kana ya. Ya, kita lanjutkan. Il qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Inna abana lafi dhalalim mubin.
uqtulu Yusufa awit tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu uqtulu Yusufa awit tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya, yang tadi pertama itu uqtulu itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Kalau ya, jadi kalau bersambung dengan ayat sebelumnya langsung masuk dihilangkan itu alifnya itu dihilangkan. Dhalalim mubiniqtulu. Nah, seperti itu. Nah, baik, langsung ke ayat ke-10. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Ya, 10 ayat dulu gitu. Baik. Ya, kita akan mencoba untuk mentadaburi apa yang sudah kita baca dari surah Yusuf ya. Sebenarnya tadabur surah Yusuf ini pernah kita ngaji waktu itu berapa bulan yang lalu, subuh kajian subuh kalau salah. Ngaji subuh, habis ngaji Al-Qur'an itu pas sampai surah Yusuf. Nah, kemudian akhirnya kita ngaji sampai berapa hari gitu setiap subuh waktu itu. Pada malam hari ini ya, ini adalah ringkasannya saja, ringkasan apa yang terdapat dalam surah Yusuf ya. Secara ringkas saja apa yang terdapat dalam surah Yusuf secara kesimpulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, surah Yusuf ini terdiri dari berapa ayat? Pinten ayat? Surah Yusuf ini terdiri dari pinten ayat? 111 okay. 111. Surah Yusuf ini turun surah Yusuf ini turun pada waktu Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan Nabi. Jadi Nabi itu waktu itu pernah karena waktu itu kan belum ada disebut nama tahun ya. Kalau sekarang kan ada nama tahun ya. Tahun Masehi, tahun Hijriyah ya. Kalau sekarang, kalau zaman Nabi itu belum ada nama-nama tahun. Oleh karena itu orang-orang dahulu itu menamakan tahunnya itu dengan kejadian yang sangat luar biasa besar gitu kan. Ketika Nabi SAW lahir, itu ada suatu kejadian yang sangat besar, yaitu penyerangan Abrahah ke Makkah ya. Penyerangan Abrahah ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu disebut sebagai tahun gajah ya. Ya, oleh karena itu orang-orang dahulu itu menetapkannya untuk mengingat suatu kejadian itu. Dulu itu ada namanya kejadian penyerangan orang-orang orang-orang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu
disebut sebagai tahun gajah, dan Nabi lahir pada waktu itu gitu. Nah, begitupun juga surah ini ya, surah ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu mengalami tekanan yang sangat luar biasa sekali ya dari orang-orang kaum musyrikin Quraisy ya, tekanan yang sangat luar biasa ya, bahwa ya menekan kepada para sahabatnya, menekan juga kepada pribadi beliau, bahkan sampai diboikot ya, diboikot, tidak boleh komunikasi, tidak boleh melakukan interaksi dan lain sebagainya oleh penduduk kota Mekah ketika itu. Dan di tengah-tengah seperti itu ya, di tengah-tengah yang sangat luar biasa tekanannya, kemudian ditinggal istrinya, yaitu istri yang pertama, yaitu sinten? Khadijah ya, meninggal istri yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Begitu kemudian disusul oleh pamannya, yaitu Abu Thalib ya, yaitu karena ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, dan juga kemudian ditinggal oleh istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang bertubi-tubi tekanan, satu sisi tekanan juga dari orang-orang kafir musyrik Quraisy ya, karena sudah tidak ada lagi yang dapat melindungi, menahan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy ya. Akhirnya ya seperti itu yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal oleh orang yang paling dicintainya, paling dikasihinya, yaitu istrinya yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sampai-sampai ya pada tahun itu ya, pada tahun ke-12 Hijriah ya, karena begitu tekanannya sangat luar biasa, para sahabat juga banyak yang disiksa ya, terutama disiksa, kemudian diboikot ya. Kemudian mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana, apa solusi yang harus dilakukan ya. Ya akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah, hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke mana? Hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah ya, pada tahun ke-12 Hijriah, pada tahun ke-12 kenabian. Hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Utsman ya, kalau salah. Berangkat mereka ke Habasyah. Kemudian sahabat yang lainnya masih tetap menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang mengadu ya, dengan kondisi yang sangat luar biasa ya, mengadu kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk menceritakanlah kisah orang terdahulu, agar hati para sahabat itu mulai memiliki semangat gitu, agar ada berita gembira ataupun ya semangat kembali gitu ya. Ya, dalam sebuah riwayat diturunkan ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan, nuzilal Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatalahu alaihim zamanan ya. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka zamanan ya, beberapa waktu. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau qasasta alaina fa anzalallahu hadal surah ya. Para sahabat kemudian meminta kepada Rasulullah untuk menceritakan suatu kisah ya, untuk menghibur para sahabat gitu. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan surah ini, yaitu surah Yusuf ya. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Itulah tanda-tanda Alkitab Al-Mubin, ayat-ayat Alkitab Al-Mubin yang nyata ya. Turun secara secara lengkap ya. Kemudian di ayat yang ketiga hingga ayat yang terakhir, ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga yaitu ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ya, ini memiliki hubungan dengan ayat yang ujung, yaitu ayat yang paling terakhir, ayat yang ke 111 ya. Gimana Bu ayat yang terakhir?
Ayat yang terakhir, paling terakhir bunyinya pripun? Ayat yang paling terakhir dari surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Laqad kana, sungguh telah ada, fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka. Kisah itu dari bahasa Arab ya, kisah kan bahasa Indonesia. Kisah itu berasal dari bahasa Arab, qissah. Fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka, ibratun, pelajaran, liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Maka na haditsan yuftara, ya, tidaklah mengada-ngada, ya, tidaklah Nabi SAW itu mengada-ngada, ya. Tidaklah kisah-kisah itu mengada-ngada, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tapi kisah-kisah itu sebagai pembenaran ya, terhadap apa yang ada di depan Nabi SAW, wa tafsilan, dan sebagai perinci kulli syai'in, setiap segala sesuatu, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan hudan, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat yang ketiga dengan ayat yang 111, ayat yang terakhir, ya, ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, ya. Ini ada kesesuaian, ya, ada hubungannya, ya, bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah yang real, ya. Kisah-kisah yang nyata gitu. Kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah yang nyata, yang real, bukan asatirul awalin. Asatirul awalin itu dongeng, ya. Kalau bahasa Al-Qur'an, dongeng itu menggunakan kata-kata asatirul awalin, ya. Asatirul awalin. Tapi kalau qasas itu adalah kisah yang nyata. Kalau bahasa kita dongeng itu apa bahasanya? Legenda gitu. Legenda itu dongeng apa bukan? Legenda itu terjadinya salah. Kalau dongeng itu kayak ceritane nendang batok terus dari gunung itu apa? Ya itu dongeng, ya. Dongeng. Ya, itu bahasanya asatirul awalin. Kisah dongeng-dongeng orang biyen, asatirul awalin. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu isinya banyak yang kisah, ya, kisah-kisah yang real, kisah-kisah yang nyata. Ya, dijelaskan dalam ayat yang terakhir tadi dalam surah Yusuf ayat yang ke-111, ya. Yang mana kisah-kisah itu ya banyak terkandung ibratun liulil albab. Banyak terkandung namanya ibrah, yaitu pelajaran. Dalam setiap kisah itu ada pelajaran, dan juga di sana pasti mengandung hikmah yang bisa diambil, gitu. Kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu banyak pelajaran, ya. Oleh karena itu ya kita butuh untuk mentadaburi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu butuh kita tadaburi, ya. Kita baca Al-Qur'an, kemudian kita, ya, karena Al-Qur'an itu kan menggunakan bahasa Arab, sementara kita kan masih minim untuk bisa memahami bahasa Arab itu, ya kita buka terjemahannya, ya. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, ya kita rasakan bahwa Al-Qur'an itu sedang berbicara kepada kita, ya. Bukan malah ketika kita membaca Al-Qur'an malah khayalnya itu kemana gitu. Atau mungkin ketika kita membaca Al-Qur'an tapi kita tidak menghadirkan hati kita, sehingga yang kita baca itu ya sekedar bacaan saja gitu, tidak benar-benar meresap ke dalam jiwa kita. Tapi ketika Al-Qur'an itu kita baca, kemudian kita menghadirkan hati kita bahwa yang sedang kita baca itu sedang berbicara kepada kita, maka itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada seorang yang membacanya. Itu jadi benar-benar yang menghadirkan Al-Qur'an itu sedang berbicara kepada kita, bukan kepada si A, bukan kepada orang sonono, orang yang kayak gitu tuh, bukan, tapi benar-benar sedang berbicara kepada kita. Ya, ketika menghadirkan hati itulah maka dalam surah Al-Anfal, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat kami maka iman mereka bisa bertambah, ya, karena memang ketika membaca Al-Qur'an itu benar-benar menghadirkan hati, ya. Ya, itu bagi yang seseorang yang membaca Al-Qur'an mentadaburi secara benar, ya.
ya ibratun li ulul albab, bahwa dalam setiap kisah itu ada ibrah, ada pelajaran dan hikmah ya bagi orang yang benar-benar memiliki akal yang dia gunakan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian dalam secara global ya, secara global dalam surah Yusuf ini memiliki beberapa kandungan ya. Yang pertama adalah penetapan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kandungan dalam surah Yusuf secara global yang pertama adalah menetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada benar-benar seorang nabi ya, dan kebenaran akan dakwahnya, kebenaran akan risalah dakwahnya ya, yaitu dengan menjelaskan secara detail kisah-kisah orang-orang terdahulu ya. Ini yang kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam surah Yusuf ini juga dijelaskan tentang dampak dari hasad ya, dampak dari perbuatan hasad. Siapa yang berbuat hasad dalam surah Yusuf ini? Saudara-saudara Yusuf ya. Saudara-saudara Yusuf itu dia berlaku hasad ya sejak Yusuf itu kecil ya. Sejak Yusuf itu kecil, kemudian dia melakukan sesuatu kejahatan kepada Yusuf itu sendiri. Dia melakukan kebohongan kepada ayahnya ya. Ya dia mengada-ngada akhirnya, karena masalahnya karena berawal dari hasad ya, hasad kepada Yusuf ya. Beberapa waktu lalu kita pernah mengkaji ya, surah wa min syarri hasidin idza hasad. Surah apa? Surah apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Surah apa? Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah surah Al-Falaq. Dalam hasad ya, orang hasad itu, orang itu terbagi menjadi tiga ya, dalam menyikapi hasad ya. Dalam menyikapi sikap hasad itu ada tiga. Hasad itu kalau bahasa kitanya ngomongnya dengki ya. Dalam dengki itu paling enggak orang itu ada tiga. Yang pertama adalah orang itu pengen ya, ketika orang itu dengki, orang itu pengen agar orang yang didengkinya itu celaka ya. Ya akhirnya dia melakukan kejahatan apa saja yang dia lakukan ya. Pengen agar yang didengkinya itu celaka. Kemudian yang kedua, orang itu pengen agar orang yang didengkinya itu tidak celaka, tapi dia benci gitu. Tidak celaka, tidak sampai tidak sampai celaka, tapi dia benar-benar benci. Pokoknya akhirnya dia menyimpan kebenciannya hanya di dalam hati, tapi tidak sampai dia ungkapkan ya. Tidak sampai dia ungkapkan ya, tidak sampai akhirnya melakukan keburukan, kejahatan kepada, cuma dia dendam saja dalam jiwanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki rasa dengki, akan tapi dia ingin menghilangkan rasa kedengkian itu dengan apa? Dengan cara berbuat baik kepada orang yang didengkinya. Jadi ketika ada seorang yang dia dengki gitu, justru dia itu pengen menghilangkan rasa dengkinya itu dengan berbuat baik kepada yang didengki ya. Yaitu yang ketiga itu yang agak susah ya, yang seperti itu. Nah ini dalam surah Yusuf ini digambarkan bagaimana saudara-saudaranya Yusuf itu berlaku hasad kepada Yusuf itu. Dia melakukan kebohongan kepada ayahnya ya, mengada-ngada bahwa ayahnya itu lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudara yang lain ya. Bahwa hasad atau dengki itu dijelaskan dalam pelajaran yang bisa diambil dalam surah Yusuf ini, menjelaskan bahwa penyebab segala keburukan itu adalah dari kedengkian gitu. Penyebab segala keburukan, kejahatan itu adalah berawal dari kedengkian ya. Dan tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tiga hal sikap ya, manusia itu dalam
mengelola kedengkian itu. Dan manusia itu ya berpotensi memiliki sifat dengki gitu. Kira-kira ada nggak potensi orang itu ada kedengkian dalam dirinya? Ada nggak? Pasti ada. Potensi sedikit pun itu mesti ada. Ya kadang kita di tengah kerjaan ya, di tengah kerjaan teman kerja gitu, misalnya teman kerja kok dia itu dulu ketika awal-awal masuk kerja dia tuh nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi ketika sudah berjalan berapa lama setelah diajari oleh kita gitu ya, ketika kita ajari dari nol dia semakin bisa dia melebihi kita gitu. Yang dulu kita tolong kok dia kemudian menyaingi kita gitu kan, kadang gitu kan, malah nginjek kita lagi apalagi kayak gitu. Walah, itu yang di tempat kerja gitu kan ada biasanya seperti itu. Kita tolong dia dari nggak bisa apa-apa kemudian menjadi benar-benar bisa, setelah di atas malah nginjek lagi. Itu ya ada orang seperti itu gitu. Dan nah itu kadang potensi kepada akhirnya jiwa kita itu dongkol dengki nggak karuan gitu ya. Nah itu akhirnya timbullah ya, dalam menyikap dengki itu ya tadi sudah saya jelaskan ada 3 ya sikapnya, bahwa yang pertama pengen berikan ya, pengen mencelakakan orang yang didengkinya itu ya, dia ungkapkan dengan pengen menghancurkan orang itu ya, apapun dia lakukan ya. Kemudian yang kedua ya dia tahan, dia tidak sampai dia ungkapkan dengan kata-kata, dia tidak sampai dia ungkapkan dengan perbuatan ya, tapi memang dalam jiwanya itu dia tahan kedengkian itu. Kemudian yang ketiga ya dia pengen kedengkian itu hilang gitu, dia pengen kedengkian itu ya reda gitu, yaitu dengan dengan berbuat baik kepada orang yang didengkinya. Tapi berat itu ya, berat. Kita sudah jengkelnya bukan main, dia sudah nginjak, tapi kita pengen berbuat baik kepada orang itu berat itu, seperti itu ya. Sudah kita tolong malah sampai atas malah menekan, kemudian itu ya tadi. Nah, dalam surah Yusuf ini jelaskan terkait dengan bahwa dengki itu adalah kunci dari kehancuran, segala kehancuran. Nah, ini dikisahkan terkait dengan kisahnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf ya. Kemudian yang ketiga, kandungan dalam surah Yusuf yang ketiga ini menjelaskan tentang pengaruh menjaga kehormatan, menjelaskan pengaruh menjaga kehormatan, atau bahasa ininya adalah iffah ya, menjaga kehormatan ya, menjaga kehormatan atau iffah ya. Ini juga dijelaskan, digambarkan ya, bagaimana Yusuf alaihissalam itu menjaga kehormatannya dari siapa? Dari Zulaikha ya, dari istri istri menteri, istri Aziz ya, istri Al-Aziz ya. Ya bagaimana tidak ya, dia benar-benar bisa menjaga kehormatannya gitu. Dia sudah jauh dari keluarganya ya, nggak ada yang dikenal ya, di negara asing, di negeri asing, kemudian di rumah yang sangat begitu besar mewahnya, kemudian juga ternyata si majikannya, istri dari majikannya itu suka kepada Yusuf, dan si istri majikan tersebut benar-benar merencanakan untuk melakukan perbuatan itu gitu ya. Di settingnya dengan sedemikian rupa ya, di suatu tempat yang tidak ada orang bisa melihat gitu, di suatu tempat yang tidak ada pembantu yang mungkin masuk, nggak ada, karena memang sudah disetting dengan sedemikian rupa ya. Dia dengan berpenampilan yang seperti itu ya, dengan penampilan yang membuat hasrat seorang laki-laki mungkin naik gitu. Akan tapi dengan dengan pertolongan Allah akhirnya Yusuf bisa menjaga kehormatan
dirinya. Ya, orang-orang kalau kita lihat ya sekitar kita atau mungkin waktu ya di mana saja ya, orang yang tidak bisa menjaga kehormatan itu ya sangat banyak ya, sangat banyak. Apalagi kalau sudah keluar daerah gitu. Kadang orang keluar daerah tidak ada kenalan ya, di tempat asing tidak ada saudara, tidak ada tetangga, tidak ada apa namanya, tidak ada yang dikenal gitu. Ya, dia untuk melakukan suatu keburukan itu gampang gitu. Dia gampang untuk melakukan suatu keburukan, apalagi terkait dengan perbuatan ini, perbuatan keji seperti ini gitu. Ya, ke Bali gitu ya, di Bali nggak ada yang kenal, nggak ada yang tetangga juga ada, saudara apalagi nggak ada gitu. Ya, dia melakukan seperti itu. Ya. Nah, ini apa namanya, Yusuf ya bisa benar-benar menjaga kehormatannya dari godaan wanita, godaan wanita. Kasus-kasus yang tidak bisa menjaga kehormatan sudah sangat banyak sekali ya, sudah sangat banyak sekali. Mungkin kita dengar di sekitar kita atau mungkin kita pernah dengar ketika kita kemana, jadi seperti itu ya. Kemudian dalam surah Yusuf ini, kandungan yang selanjutnya itu menjelaskan tentang dusta, akibat dusta ya, menjelaskan tentang akibat dusta, akibat kebohongan ya, kebohongan saudara-saudaranya kepada Yakub ya, akibat mengada-ngada bahwa Yakub itu lebih mencintai Yusuf daripada saudaranya yang lain, bahwa Yakub itu mengatakan seperti itu, bahkan sampai-sampai mengatakan dengan kata-kata kasar ya kepada Yakub, saudara-saudara Yusuf itu. Dia mengatakan dalam surah Yusuf ini ayat yang ke-8, inna abana lafi dhalalim mubin, katanya, kata-kata gitu. Dalam ayat yang ke-8, inna abana lafi dhalalim mubin, bapak ini sesat, katanya gitu. Kata-katanya gitu, bapak ini sesat, katanya. Bapak kita itu sesat, sampai-sampai mengatakan seperti itu gitu. Ya itu ya, ngada-ngada. Gimana coba bayangkan kalau anak-anak kita mengatakan seperti di tengah-tengah kita, kan kayak gimana gitu ya. Nah, dikatakan sesat, padahal atau bapak itu nggak tahu apa-apa, katanya gitu kan. Bapak itu nggak ada pengalaman. Bapak itu kayak gitu. Wah, itu sudah nggak kurang ajar ya, dengan kata-kata kurang ajar. Ini di ayat yang ke-8 seperti itu. Saudara-saudara Yusuf itu ngomongnya begitu ya, dengan kata-kata kasar. Inna abana lafin dhalalim mubin, bapak sesat, kayak gitu. Luar biasa. Kata-kata yang tidak ada sopan santunnya sama sekali dari seorang anak kepada ayahnya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian beberapa kali disebutkan ya terkait dengan kebohongan yang dijelaskan dalam surah Yusuf ini. Terkait dengan kemudian saudara-saudara Yusuf ya melakukan kebohongan bahwa Yusuf itu dimakan adzib ya, dimakan serigala gitu, dengan membawa kain yang dilumuri darah darah kambing itu, kemudian mengomong kepada bapaknya, Yusuf itu sudah diterkam serigala gitu, tidak bisa tolong karena sudah dicapik-capik, dicerkam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan dusta, padahal bapaknya itu sudah tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, akhirnya dengan akibat dusta itu akhirnya ya orang itu pengen melakukan tipu daya gimana agar dia itu benar gitu kan. Ya dari itu akibat dusta itu ya, akibat berbohong itu ya, dia melakukan segala upaya, segala cara, gimana caranya agar orang itu bisa percaya kepada dirinya ya sampai ya seperti itu, melakukan tipu daya yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah saudara-saudaranya Yusuf. Nah, kisah yang agak menarik juga di ayat ke berapa ya, terkait dengan setelah si Bunyamin itu, setelah si Bunyamin itu kedapatan
gelas milik raja ya. Jadi ketika Bunyamin itu diperiksa oleh pasukan raja di tengah perjalanan, dan ternyata di dalam karung gandumnya itu kedapatan piala raja atau gelas raja itu. Kemudian akhirnya Bunyamin ini, saudaranya Yusuf ini, dibawa ke menghadap raja, menghadap Yusuf gitu, menghadap Yusuf ya. Kemudian saudara-saudara juga ikut diangkut sana ya. Si saudara-saudaranya mengatakan apa namanya ya, kelakuan Bunyamin itu, kelakuan dia itu ya ngikuti apa yang telah dilakukan oleh dulu kakaknya, yaitu Yusuf itu. Padahal dia, saudara-saudaranya itu nggak tahu kalau yang sedang berbicara ini adalah Yusuf ya. Saudara-saudara nggak tahu bahwa yang mereka berbicara kepada raja, kepada Aziz itu ternyata adalah Yusuf. Jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah akibat dusta. Kemudian yang selanjutnya dalam surah Yusuf ini dijelaskan juga tentang keutamaan ilmu ya, keutamaan ilmu secara mutlak. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepadanya ya. Ya, ilmu secara mutlak itu apa namanya sangat mulia ya. Bagi orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, apalagi ilmu terkait dengan ilmu akhirat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin pernah dengar ya, saya agak sedikit lupa redaksinya, yang apa namanya, bahwa ya ilmu akhirat itu kembalinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan itu adalah kembali kepada pengalaman manusia itu sendiri ya. Itu terkait dengan, kalau salah, ada salah seorang sahabat yang bertanya bagaimana agar bagaimana untuk mengawinkan kurma agar cepat buah dan cepat matang itu kalau salah. Kemudian akhirnya Nabi hanya sekedar memberikan saran ya. Kemudian dilakukanlah saran tersebut oleh para sahabat dan ternyata gagal panen gitu. Setelah gagal panen baru mereka datang, Nabi gimana kok bisa gagal panen? Nah, akhirnya Nabi menjawab, ini umur dunia itu urusan agama kalian, urusan dunia kalian itu. Sedangkan kalau bertanya terkait dengan urusan agama, fa'ilayya, maka hanya kepadaku saja gitu. Akhirnya di situ. Secara mutlak bahwa ilmu itu sangat mulia dan sangat utama ya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat seorang yang berilmu di antara kalian ya. Dan tentunya orang yang berilmu itu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah kandungan yang terdapat dalam surah Yusuf yang selanjutnya adalah bahayanya berputus asa dari rahmat Allah ya. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kisah terkait dengan Yakub ya. Yakub memberikan memberikan nasihat kepada anak-anaknya ketika berpesan kepada anak-anaknya untuk mencari Yusuf ya, untuk mencari Yusuf dan Bunyamin, yaitu adiknya, ketika mereka pergi ke Mesir ya. Jadi ketika mereka pergi ke Mesir, sebelum mereka berangkat diberikan pesan ya, kalian tuh jangan pulang sebelum ketemu Yusuf dan adiknya itu, wala tayasu min rohillah, dan janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir saja ya. Dari ayat ini menjelaskan ya, sikap dan sifat putus asa itu hanya pada orang-orang kafir saja ya. Maka bagi orang yang beriman itu mestinya tidak ada sifat berputus asa, karena orang beriman itu selalu positive thinking. Kalau orang beriman itu selalu punya orientasi masa depan, punya hal yang positif di depannya ya. Apapun yang dihadapi itu adalah baik, kan seperti itu bagi orang-orang beriman. Jadi
Nggak ada apa namanya orang beriman yang galau, itu nggak ada mestinya. Nggak ada yang galau, gelisah, takut atau apa, bahkan kalau kejadian-kejadian kriminal itu misalnya tidak ada bagi orang beriman. Bunuh diri apalagi itu kan, rata-rata kan orang melakukan bunuh diri itu kan berawal dari putus asa gitu. Biasanya putus asa karena masalah dunia gitu kan, karena masalah finansial gitu biasanya ya, karena masalah keuangan, karena terlilit hutang gitu kan, terlilit hutang ratusan atau mungkin miliaran gitu, ditekan dari sana sini, akhirnya dia berputus asa, buntu ya, akhirnya ya dia melakukan tindakan kriminal pada dirinya sendiri, dia mentolimi dirinya sendiri ya. Ini adalah berputus asa. Nah itu hanya bagi orang-orang kafir saja. Kalau orang beriman itu harus yakin bahwa semua itu adalah baik ya, adalah baik ya, apapun yang dijumpai itu merupakan kebaikan bagi seorang beriman ya. Ya dalam banyak hadisnya, dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menjelaskan bahwa setiap kejadian yang menjumpai bagi orang beriman itu ya baik gitu kan. In asobahu sarra syakara, jika kelapangan kebahagiaan menjumpai dirinya maka dia syakara, bersyukur kepada Allah. Wa in asabahu dharra, dan apabila mara bahaya, kesempitan, tekanan, ya dia bersabar, sabara, fakana khairun lahu, maka itu baik baginya, bersabar itu. Dan selalu menemukan menemukan jalan solusi. Kalau orang beriman itu mestinya ya, selalu menemukan solusi. Jadi bukan malah stagnan, bukan malah setak gitu, malah bingung, kemudian stuck, macet ya, tidak kemana-mana, malah putus asa. Setelah putus asa ya dia melakukan keburukan atau kezaliman kepada dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kandungan yang terdapat dalam surah Yusuf ini adalah ujian dan musibah itu merupakan sunatullah ya. Ujian dan musibah itu adalah sunnatullah dari sejak zaman dahulu ya, yang menimpa para nabi hingga para pengikutnya itu. Jadi ujian para nabi ya, para nabi, para pengikutnya itu pasti akan mendapatkan ujian ya, pasti akan mendapatkan ujian, dan itu ya merupakan sunnatullah ya. Dalam beberapa ayat juga disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah, am hasibtum, kamu mengira, am hasibtum, emang kamu kira, an tadkhulul jannah, kamu itu akan masuk surga, itu kan kayak gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, gitu kan. Emang kamu ngira, apakah kamu menyangka, apakah kamu itu ngeroso bahwa jenengan akan masuk ke dalam surga, sementara walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sementara kalian itu belum bersungguh-sungguh, belum benar-benar berjihad, belum benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini gitu. Atau dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam ayat lain, saya lupa ya, kurang lebih hampir sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, memang kamu mengira kamu akan masuk ke dalam surga sementara kamu itu belum mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Nah ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu akan mendapatkan ujian dan musibah, karena itu merupakan sunnatullah ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah, nah dalam surah Yusuf ini dijelaskan tentang keutamaan memaafkan ya, keutamaan memaafkan, bahwa memaafkan itu adalah karakternya orang-orang soleh, mudah memaafkannya itu adalah karakternya orang-orang soleh ya. Bagaimana tidak dijelaskan dalam surah Yusuf ini. Yusuf itu sudah dizalimi oleh saudara-saudaranya dari sejak kecil ya, dizalimi oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur ya,
dibuang ke dalam sumur, kemudian setelah itu dia diangkut oleh orang, kemudian dijual jadikan budak ya. Jadi budak di negeri orang, di luar negeri, jauh dari keluarganya, nggak ada yang kenal juga di sana seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya. Ketika ketemu pun juga malah saudara-saudara ini juga menuduh Yusuf yang masih enggak gitu ya. Ya di akhirnya tetap Yusuf itu memaafkan perbuatan saudara-saudaranya ya. Karena ya apa yang dilakukan saudara-saudaranya itu adalah proses menuju akhirnya Yusuf itu terbentuk ya. Kalau sekiranya saudara-saudaranya itu tidak melakukan seperti apa yang digambarkan dalam Al-Quran, dalam artian baik-baik saja, ya nggak akan terjadi. Misalnya skenarionya itu memang seperti itu gitu ya, skenarionya itu memang seperti itu ya. Yusuf itu dari sejak kecil memang dimusuhi oleh saudara-saudara, memang diberikan skenario seperti itu. Jadi apa yang sudah lalu ya sudah berlalu ya, dia maafkan ya. Apa yang sudah berlalu ya sudah maafkan ya, karena itu adalah karakternya orang-orang soleh gitu ya. Ya meskipun ya ada mungkin diantara kita juga ketika menjumpai orang ya, permasalahan masalah terus sama orang ini, kemudian akhirnya jengkelnya bukan main itu ya. Kadang ada ya jengkelnya itu sampai bertahan lama gitu, sampai bertahan lama, setahun 2 tahun masih jengkel seperti itu ya. Nah, maafkan itulah karakternya orang-orang soleh. Kemudian yang terakhir ya, dari kandungan yang ada dalam surah Yusuf ini, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu meskipun makhluknya itu menghendaki yang lain ya. Innallaha sungguhnya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu ya, meskipun makhluknya itu menghendaki yang lain. Ini digambarkan dalam pesannya Yakub kepada anak-anaknya untuk pergi masuki ke dalam Mesir itu melalui pintu yang ini gitu ya, pintunya ini, tapi tetap berhati-hati, tetap bahwa semua itu atas kehendak dari Allah Ta'ala ya, dan seperti itu. Nah ini adalah kandungan surah Yusuf ya, yang ada sekurang lebih ada 9 kandungan yang bisa kita ambil dari surah Yusuf secara global. Ya mungkin itu saja untuk malam ini dadakan ya, ya seginilah sekenane lah ngajinya gitu ya. Semoga saya bermanfaat atas apa yang kita pelajari, semoga menjadi bekal kita untuk kehidupan kita dan juga untuk akhirat tentunya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.